Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari ayat yang ke-232 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-233 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para wanita, para ibu, mereka menyusui anak-anaknya 2 tahun penuh, 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimar radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan wajib bagi ayah, bapak dari anak tersebut, wajib bagi ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya tersebut bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi ibu dia menyusui anaknya, kemudian ayah dia memberikan makan dan pakaian, yaitu memberi nafkah kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. yaitu memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kondisinya.
keadaannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Dan seorang ibu, janganlah dia menderita kesengsaraan karena sebab anaknya. Dan demikian pula ayah, jangan dia menanggung penderitaan biwaladih karena sebab anaknya. Nanti akan dijelaskan maknanya. Wa 'alal warisi mislu dzalik. Dan bagi ahli waris atau pewaris juga berkewajiban seperti ini, yaitu jika anak bayi tidak ada ayahnya. Kepada siapa? Nah, tanggung jawabnya kemudian kepada ahli waris. Maka ahli waris juga harus melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Dan apabila keduanya, ayah dan ibu, ingin menyapihnya atas keridhaan keduanya dan permusyawarahan dari keduanya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika suami dan istri atau ayah dan ibu ingin menyapih anaknya, ayah dan ibu atau suami istri ini ridho dan mereka telah bermusyawarah untuk menyapih anaknya, maka tidak ada dosa atasnya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan apabila kalian ingin anak-anak kalian disusui oleh orang lain, oleh ibu susuan, fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian, yaitu boleh bagi kalian untuk menyusukan anaknya ke orang lain. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kalian memberikan pembayaran kepada ibu sewaan untuk menyusui anaknya bil ma'ruf, dengan pembayaran yang ma'ruf, yang patut, yang layak. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Selesai dari ayat yang ke-233 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang panjang tentang masalah penyusuan anak beserta hukum-hukumnya. Kita langsung baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hadza khabarun bima'na al-amri tanzilan lahu manzilatal mutaqarrar alladzi la yahtaj ila amrin. Ini adalah khabar yang bermakna perintah. Al-walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para wanita mereka menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Ini khabar, tetapi maknanya perintah. Di mana kedudukannya di sini seperti kedudukan sesuatu yang sudah tetap, yang tidak perlu lagi
adanya perintah, ya. Karena sudah menjadi sesuatu yang sangat ma'ruf, ya, sangat diketahui, ya. Dan juga sudah menjadi suatu ketetapan, ya, yang tidak perlu dengan adanya perintah lagi, ya, yaitu bahwasannya namanya ibu dia menyusui anaknya. Nah, jadi khobar di sini bermakna perintah. Ya. Yaitu bi an yurdi'na auladahunna haulaini, yaitu para wanita menyusui anak-anaknya 2 tahun. Wala makanal haulu yutlaqu 'alal kamili wa 'ala mu'dhamil haul, dan ketika yang namanya haul itu bisa bermakna setahun penuh dan juga bisa bermakna sebagian besar tahun tersebut, ya, atau tidak penuh, ya. Maka ketika makna haul itu kadang bermakna setahun penuh dan kadang bermakna setahun tidak penuh, ya, mayoritasnya saja, maka qala Allah berfirman menyempurnakan haulaini kamilaini. Ya. Allah lanjutkan dengan kalimat kamilaini. Para wanita menyusui anak-anaknya haulaini 2 tahun kamilaini penuh atau sempurna. Liman arada ayyutimar radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan terhadap anaknya. Fa idza tamma lirradi'i haulan, apabila telah sempurna untuk bayi itu penyusuannya selama 2 tahun, faqad tamma radha'uhu, dan maka telah sempurna penyusuan terhadap anak. Apabila sudah sempurna penyusuan 2 tahun, maka sudah sempurna penyusuan terhadap anak. Wasaral labanu ba'da dzalika bimanzilati sairil aghdiyah, dan setelah 2 tahun jadilah susu ibu itu seperti kedudukannya seperti makanan-makanan yang lain. Falihada kana ar-radha' ba'da al-haulaini ghairu mu'tabarin la yuharrim. Oleh karena ini penyusuan setelah 2 tahun itu ghair mu'tabar, tidak teranggap, bahkan tidak bisa menjadikan seseorang menjadi mahramnya. Nah, kan ada istilah mahram karena sesusuan, saudara sesusuan, nah, sehingga menjadi mahramnya. Tapi kalau menyusunya situ setelah 2 tahun, ya, maka susuan setelah 2 tahun itu tidak menyebabkan menjadikan sebagai mahram. Wa yu'khadhu min hadzal nas wa min qoulihi ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian diambil faidah dari nas ini, yaitu nas yang menunjukkan bahwasannya menyusui itu 2 tahun, dan juga diambil faidah dari firman Allah Ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan seorang ibu dia mengandung bayinya dan menyapihnya selama 30 bulan. Dari sejak mengandung, bulan pertama mengandung sampai menyapihnya itu sebanyak 30 bulan. Anna, diambil dari 2 ayat ini, anna aqalla muddatil hamli 6 ashhur, bahwasannya paling minimalnya masa hamil 6 ashhur adalah 6 bulan. Wa annahu yumkinu wujudul walad biha,
dan bahwasannya bisa lahir anak ya setelah 6 bulan. Jadi kadang kan ada yang lahir setelah 7 bulan, ada yang lahir setelah 8 bulan, ada yang lahir setelah 9 bulan, dan ini pada umumnya ya. Nah, dan bilangan paling kecilnya ya, adalah 6 bulan. Artinya bayi bisa lahir dalam masa 6 bulan ya, atau setelah 6 bulan. Nah, sehingga tadi faidah ini diambil dari 2 ayat tadi. Nah, bahwasanya minimal hamil itu 6 bulan ya. Bisa saja setelah 6 bulan dia lahir bayi. Faidah ini diambil dari mana? Diambil dari ayat ini, surat Al-Baqarah, bahwasannya menyusui itu 2 tahun ya. Dengan ayat yang lain bahwasannya rentang dari hamil sampai menyapih itu 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun? 2 tahun 6 bulan kan? Nah, 2 tahunnya untuk menyusui. Berarti sisa 6 bulan. Berarti 6 bulan ini adalah masa hamilnya. Diambil faedah dari 2 ayat ini. Nah, bahwasannya masa paling pendeknya dalam kehamilan itu adalah 6 bulan. Nah. Kemudian kita lanjut. Wa 'alal mauludi lahu ay al-ab, dan wajib bagi ayah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, wajib memberikan nafkah, memberikan pakaian kepada wanita atau istrinya yang menyusui anaknya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Wa hadza syamilun lima idza kanat fi hibalihi aw mutallaqah, dan kewajiban ayah itu memberi nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya itu mencakup wanita yang masih menjadi istrinya ya, masih menjadi istrinya, dan mencakup wanita yang sudah dia cerai. Nah, misalkan sudah cerai ya, masih tetap seorang ayah ya, memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya tersebut, walaupun sudah dicerai. Fa inna 'alal abi rizquha, wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada wanita tersebut, baik wanita tersebut masih menjadi istrinya atau sudah dicerai. Ai nafaqatuha wa kiswatuha wa hiyal ujratu lirradha, wajib bagi ayah untuk memberi nafkah kepada wanita tersebut dan memberi pakaian kepadanya, dan ini dianggap sebagai ujroh, upah atas susuannya atau penyusuannya terhadap anaknya. Nah, maka seorang ayah tetap ya, memberi nafkah kepada mantan istri ya, yang dia masih menyusui anaknya. Wadalla hadza ala annaha idza kanat fi hibalihi la yajib laha ujrah ghairan nafaqati wal kiswah. Dan ini juga menunjukkan bahwa apabila wanitanya tersebut itu masih sebagai istrinya, masih dalam ikatan istri ya, maka tidak wajib istri tersebut mendapatkan upah. Artinya suami tidak wajib memberikan upah kalau itu masih istrinya ya. Nah, tidak wajib memberikan upah selain nafkah dan pakaian. Artinya kewajiban nafkah gitu, bukan karena dia menyusui kemudian diberi upah berbeda dengan nafkah gitu loh. Nah, diberi upah selain dari nafkah tidak, nggak ada upah, tetapi kewajibannya adalah nafkah karena masih istrinya ya. Tidak ada balasan bagi istri yang menyusui anak suaminya ya,
kecuali nafkah ya, dan kiswah pakaian, wa kullun bihasabi hali, dan memberi nafkah dan pakaian kepada istri yang menyusui tersebut itu masing-masing tergantung situasi dan keadaannya. Wa kullun bihasabi hali, berapa besarnya ya nafkahnya, pakaian apa yang diberikan, kain yang seperti apa dan seterusnya. Kullun bihasabi hali ya, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Itu keadaan suami. Apakah dia suami orang kaya? Kalau dia suaminya orang kaya, maka hendaklah memberikan nafkah yang juga biasanya orang-orang kaya memberi nafkah kepada istri ya. Kalau dia seorang yang miskin, ya maka sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan seorang yang miskin itu, seberapa dia memberi nafkah kepada istrinya. Kullun bihasabi hali, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Falihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Suatu jiwa tidak dibebani dengan beban ya, kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Fala yukallaf al-faqiru an yunfiqa nafaqatal ghani. Seorang yang fakir tidak dibebani untuk memberikan nafkah seperti nafkahnya kepada orang kaya. Wala man lam yajid syai'an bin nafaqati hatta yajid. Demikian pula tidak dibebani seorang yang tidak bisa memberi nafkah ya, karena memang lagi enggak ada ya. Hatta yajid, sampai dia ada dan memiliki harta untuk memberikan nafkah. Karena kadang suami juga mengalami hal seperti ini, situasi dan kondisi nihil, nol sama sekali nggak punya apa-apa. Maka jangan dibebani ya, dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Demikian pula seorang yang fakir jangan dibebani memberikan nafkah seperti orang kaya memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian pula orang yang tidak memiliki sama sekali, tidak dibebani untuk memberikan nafkah hatta yajida, sampai dia memiliki sesuatu yang bisa dia berikan sebagai nafkah. La tudarra walidatun biwaladiha. Wala mauludun lahu biwaladih. Kita lanjutkan. Kemudian janganlah seorang ibu dia menanggung kesengsaraan karena sebab anaknya. Dan juga jangan seorang ayah dia menanggung kesengsaraan, penderitaan karena sebab anaknya. Apa maksudnya? Ai la yahillu an tudarral walidatu bisababi waladiha. Yaitu tidak halal seorang ibu dia menanggung penderitaan atau kesengsaraan karena sebab anaknya. Imma antumna min irdha'iha. Menderita di sini bisa karena sebab wanita ini dilarang tidak boleh menyusui anaknya ya. Suaminya melarang istrinya menyusui anaknya ya. Maka ibu yang seperti ini menderita ya. Maka tidak halal, tidak boleh seorang ibu dia menderita atau menanggung kesengsaraan karena sebab anaknya ya. Imma karena sebab ibu itu dilarang memberikan penyusuan kepada anaknya, au la tu'ta ma yajibu laham minan nafaqati wal kiswa awil ujrah, atau wanita tersebut yang menyusui anaknya tidak diberi nafkah atau tidak diberi pakaian ataupun tidak diberi upah ya. Sebagaimana yang wajib bagi seorang ayah ya, atau suami memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi jangan sampai seorang ibu dia menyusui anaknya dalam keadaan suaminya tidak memberi nafkah, sehingga ibu tersebut menanggung penderitaan karena suaminya tidak memberi nafkah kepadanya dan tidak memberi pakaian kepadanya ya, sesuai dengan cara yang ma'ruf.
Ini makna wala la tudarra walidatun biwaladiha. Janganlah seorang ibu dia menanggung penderitaan karena sebab anaknya. Menderitanya ima karena dilarang menyusui anaknya, atau menderitanya karena tidak diberi nafkah. Nah, selama dia menyusui anaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi, dan jangan juga seorang ayah menanggung penderitaan karena sebab anaknya. Bagaimana seorang ayah menderita karena sebab anaknya? Bi an tamtani' min irdaihi, yaitu ibu tersebut, ya, ibu dari bayi, ya, atau istrinya, ya, tidak mau dia menyusui anaknya. Maka ibu yang tidak mau menyusui anaknya, nah, dia telah menimpakan kemudaratan kepada suaminya, nah, atau mungkin mantan suaminya, nah, kalau dia sudah dicerai. Ala wajhil mudarrati lahu, ya. Itu wanita tersebut enggan untuk menyusui anaknya dalam rangka untuk memberikan kemudaratan kepada suami. Au tatlubu ziyadatan 'anil wajib, atau wanita tersebut meminta tambahan yang lebih banyak, ya, dari nafkah yang wajib. Nah, jadi meminta nafkah yang tidak masuk di akal, ya, atau nafkah dalam jumlah yang sangat besar, ya, yang melebihi nafkah yang wajib. Wa nahwa dzalik min anwa'id darar, dan yang semisal ini dari jenis-jenis memberikan kemudaratan, ya, kepada suami. Nah, ini maknanya. Nah, janganlah seorang ayah juga menderita karena sebab anaknya. Menderita di sini ima karena si istri tidak mau menyusui anaknya, ya, nah, karena ingin memberikan kemudaratan kepada suami, ya, atau si istri atau si wanita tersebut meminta tambahan yang lebih dari nafkah yang wajib, nah, dan yang semisalnya dari bentuk-bentuk memberikan kemudaratan, ya. Baik, maka tidak boleh seorang wanita menanggung penderitaan karena sebab anaknya. Tidak boleh juga, ayah atau bapak menanggung penderitaan karena sebab anaknya. Nah, maka hendaklah masing-masing ayah dan ibu atau suami istri, ya, mereka melaksanakan kewajibannya masing-masing. Nah, ibu dia wajib untuk menyusui anaknya, ya. Kemudian ayah dia wajib untuk memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya. Kemudian wadalla qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, mauludun lahu, mauludun lahu, yang dilahirkan untuknya, yaitu bapak, bapak si anak. Kalimat ini atau firman ini menunjukkan annal walada li abi, bahwasannya anak itu milik bapaknya. Anak itu milik bapaknya. Li'annahu mauhubun lahu, karena bapaknya lah yang telah diberi anak itu, mauludun lahu, yang telah dilahirkan untuknya, untuk si bapak. Ini menunjukkan anak itu milik bapak, karena bapaklah yang diberi anak. Wali'annahu min kasbi, dan juga alasan lain karena anak itu adalah hasil usaha dari ayah. Falidzalika jaza lahul akhdhu min malihi. Oleh karena ini boleh bagi seorang ayah untuk mengambil harta anaknya. Radiya aw lam yarda, baik anaknya ini ridho atau tidak ridho. Boleh seorang ayah, karena anak dan hartanya itu milik ayah. Anak dan hartanya itu milik ayah, sehingga boleh bagi ayah untuk mengambil harta anaknya, baik anaknya ridho atau tidak ridho. Bi khilafil berbeda dengan ibu. Nah, ibu tidak seperti ini. Yang demikian karena anak itu milik ayah atau milik bapak. Nah,
Sehingga walaupun ibu atau wanita itu sudah dicerai, ya, nah, dan masih anaknya masih menyusui, maka wajib bagi ayah yang sudah mencerai, nah, mantan istrinya itu masih wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Nah, selama mantan istrinya ini menyusui anaknya. Nah, karena anaknya ini adalah milik bapak. Paham ya? Kita lanjut, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa 'alal warisi mislu dzalik. Dan pewaris juga berkewajiban demikian. Maknanya ala warisi tifl, pewaris bayi, ya, yang mewarisi bayi tersebut, ya, idza adimal ab, apabila ayahnya tidak ada, ya, misalkan ayahnya meninggal, otomatis si bayi, nah, berpindah tangan tanggung jawabnya kepada ahli waris dari ayah dari anak tersebut. Nah, maka demikian pula ahli waris, ya, yang mewarisi anak tersebut atau bayi tersebut, idza adimal ab, apabila bapaknya sudah tidak ada, wa kana tiflu laisa lahu mal, dan bayi tersebut tidak memiliki harta, ya, tidak punya warisan, maka mislu ma alal ab, maka wajib bagi ahli waris itu, nah, seperti apa yang wajib bagi seorang ayah. Nah, minan nafaqah, yaitu memberikan nafaqah lil murdi' kepada wanita yang menyusui, naam, bayi yang menjadi tanggung jawabnya. Wal kiswah, dan juga memberikan pakaian kepada wanita yang menyusui bayi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, baik, misalkan ayah meninggal, ya, nggak ada saudara lain lagi kecuali paman. Maka paman wajib untuk mengurusi bayi yang ini adalah keponakannya. Nah, wajib memberikan nafkah, memberikan dan lain sebagainya. Nah, maka ahli waris, ya, yaitu yang mewarisi bayi tersebut, ya, apabila ayah tidak ada, ya, maka dan ketika itu bayi tersebut tidak ada harta, yaitu tidak ada harta warisan, nah, yang dia dapatkan, maka wajib bagi ahli waris untuk memberikan apa yang biasanya diberikan oleh seorang ayah, yaitu memberikan nafkah dan juga pakaian. Nah, memberi nafkah dan memberi pakaian kepada ibu yang menyusui bayi tersebut. Kalau masih ada ayahnya, ya ayahnya yang memberi nafkah wanita yang menyusui anaknya. Kalau ayahnya tidak ada, maka ahli waris dari ayah ini. Siapa ahli warisnya? Maka dia yang wajib memberi nafkah kepada wanita yang menyusui anaknya. Fadalla ala wujubi nafaqatil aqarib al-mu'sirin alal qaribil warisil musir. Dan ayat ini juga menunjukkan wajibnya kerabat itu memberi nafkah, ya. Wajibnya memberi nafkah kepada kerabat yang miskin, nah, yaitu wajib bagi kerabat pewaris, ya, bagi kerabat, nah, yang dia pewaris dan memiliki kelapangan, ya, atau kaya atau yang semisalnya, wajib bagi dia, ya, kerabat yang mewarisi, ya, bayi tadi, ya, wajib bagi dia untuk memberikan nafkah kepada kerabat yang kekurangan, kerabat yang miskin, yang fakir, ya. Berdasarkan lafaz wa 'alal warisi mislu dzalik. Maka ini menunjukkan wajibnya kerabat pewaris yang memiliki kelapangan harta,
wajib bagi dia untuk memberi nafkah kepada kerabatnya yang miskin, yang fakir. Fa in arada ay al-abawan. Kita lanjut. Apabila keduanya yaitu ayah dan ibu atau suami istri ya, fisolan menginginkan untuk fisol menyapih anaknya, ay fitamus sobi, yaitu ingin menyapih bayinya qoblal haulaini sebelum 2 tahun ya. Apabila keduanya pengen menyapih bayinya sebelum 2 tahun, antaradin minhuma, berdasarkan kerelaan antar keduanya. Suami istri atau ayah dan ibu ini rela, ridho bayinya disapi sebelum 2 tahun. Bi an yakuna radiyaini, keduanya ridho. Wa tasyawurin, dan juga hasil musyawarah. Ya, fima bainahuma, antara keduanya, antara suami istri atau antara ayah dan ibu. Hal huwa maslahatun lisobi amla. Ya. Mereka berdua sudah bermusyawarah apakah ini penyapihan ini bermaslahat bagi bayi atau tidak, bagi anak atau tidak. Fa in kana maslahatan waradiya, apabila ternyata dalam penyapian tersebut ada maslahat, waradiya, dan keduanya ridho, ya, suami istri itu ridho, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atas keduanya, atas suami istri tersebut yang menyapi anaknya sebelum 2 tahun. Ya, tidak ada dosa atas keduanya kalau keduanya saling ridho dan juga telah bermusyawarah. Nah, mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Nah, setelah ditimbang-timbang ternyata lebih maslahat untuk disapi sekarang ya, sebelum 2 tahun, walaupun belum nyampe 2 tahun misalkan. Maka apa? Ketika keduanya ridho, suami istri itu ridho, maka tidak ada dosa atas keduanya. Fi fitamihi qablal haulain, yaitu tidak ada dosa atas keduanya dalam menyapih anaknya sebelum 2 tahun sempurna. Fadallatil ayatu bimafhumiha ala annahu in radiya ahaduhuma dunal akhar. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasannya ya, maka ayat ini dengan mafhumnya ya, mafhum ayat ini ya, karena tadi dikatakan kalau keduanya ridho dan keduanya telah bermusyawarah mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Nah, kemudian keduanya ridho untuk disapi sebelum 2 tahun. Maka mafhum ayat ini menunjukkan bahwasannya apabila salah satunya ridho dan yang lain tidak ridho ya, awalam yakun maslahatan, atau penyapian itu tidak ada maslahatnya untuk litiflil, untuk bayi tersebut, annahu la yajuzu fitamu, kalau kondisi seperti ini tidak boleh disapih ya, harus keridhoan antara keduanya, ayah dan ibu ya, atau suami istri. Nah, harus atas dasar keridhaan keduanya. Nah, dan juga ada maslahat dalam penyapihan tersebut. Kalau yang ridho hanya salah satunya, yang pengen hanya istrinya saja misalkan ya, hanya istrinya pengen nyapi, suaminya mengatakan masih lanjut ya, sesuaiin terus ya, istrinya pengen menyapi. Nah, maka tidak boleh ya, istrinya menyapi anaknya tanpa keridhaan suaminya. Nah, kalau belum sampai 2 tahun. Nah, ya. Demikian pula tidak boleh menyapinya kalau dalam penyapihan sebelum 2 tahun itu tidak ada maslahat. Ya, tidak ada maslahatnya. Nah, kecuali kalau ada maslahatnya, misalkan si istri hamil lagi misalkan. Nah, dan berat ya, untuk hamil kemudian dibarengi dengan menyusui berat. Nah, ada maslahat di situ. Ada maslahat bagi si istri dan juga bagi si bayi ya. Nah, maka hendaklah dimusyawarahkan dengan suaminya. Nah, ya. Jika ada kemaslahatan kemudian keduanya ridho, maka boleh untuk menyapihnya sebelum 2 tahun. Maka kalau tidak seperti ini, maka tidak boleh menyapihnya. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Ta'ala, wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan apabila kalian ingin anak-anak kalian disusui oleh orang lain, ayat tatlubu lahumul maradi' ghaira ummahatihim, ghaira ala ghairi wajhil mudarrah ya. Artinya itu kalian
mencari para wanita yang menyusui anak-anaknya, ya. Dari selain ibu-ibu mereka. Ala ghairi wajhil madharah, dalam bentuk bukan untuk menimpakan mudarrah. Jadi ingin anaknya disusui oleh orang lain, bukan dalam rangka ingin memudaratkan anak itu, bukan. Maka wa in aradtum an tastardiu auladakum, apabila kalian ingin anak-anak kalian disusui oleh orang lain, ya, itu kalian mencari orang-orang yang bisa disewa, wanita-wanita yang bisa disewa untuk menyusui anak tersebut. Bukan dalam rangka untuk memberikan mudarat kepada anak tersebut, bukan. Fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, maka tidak ada dosa atas kalian, itu boleh, silahkan cari ibu atau wanita yang disewa untuk menyusui anaknya. Tidak ada dosa atas kalian, itu boleh bagi kalian apabila kalian idza sallamtum, apabila kalian memberikan ma'ataitum bil ma'ruf, memberikan pembayaran kepada wanita-wanita sewaan tadi dengan cara yang patut. Dengan cara yang ma'ruf, cara yang layak, yang patut. Ai lil murdiat, yaitu memberikan pembayaran kepada al murdiat, wanita-wanita yang menyusui, atau yang telah disewa untuk menyusui anaknya. Ayat ini pun sebagai dalil yang jelas bolehnya seseorang atau seorang ayah atau seorang laki-laki menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya, dengan memberikan pembayaran kepada wanita tersebut. Namun dia melakukan hal ini bukan untuk menimpakan mudarat, bukan ingin menimpakan mudarat kepada anaknya atau kepada istrinya. Kemudian annallaha bima ta'maluna basir, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya kalau kalian menginginkan kemudaratan, menimpakan mudarrah, ya, kepada bayi atau kepada istrinya dengan kalian menyewa wanita-wanita untuk menyusui bayi tersebut, ya, maka Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Famujazikum ala dzalika bil khairi wasyarr, sehingga Allah akan memberi balasan kepada kalian baik dengan kebalasan kebaikan atau dengan balasan kejelekan, sesuai dengan perbuatan kalian. Perbuatan baik dibalas dengan baik, perbuatan jelek dibalas dengan kejelekan. Taib, selesai dari ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum penyusuan terhadap anak. Mafhum ya? Ayat yang ringkas, ya, namun terdapat padanya beberapa hukum, ya, beberapa hukum yang sangat penting dalam hal penyusuan terhadap anak. Menjadi mahram, ibu susu, ya. Dan anak-anaknya ibu yang disewa tadi, ya, jadi mahram bayi tersebut. Taib, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.